Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Rektor yang kami hormati, juga kami muliakan, para dosen senior kami, Kiai Hafid, ini Tonggo nih, Yoyo. Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Misi kampus yang paling utama, paling menonjol tentu misi keilmuan, juga membangun peradaban. Tapi menurut Islam, tentu juga menurut kita semua, nggak mungkin kita hanya membangun ilmu tanpa didasari moral yang baik. Juga nggak mungkin membangun moral yang baik tanpa didasari ketangguhan iman, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas dan fungsi Rasul. Pertama, memantapkan iman, yang kedua membangun moral, baru yang ketiga membangun keilmuan. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus Rasul. Tugas dan peran pertamanya yatlu 'alaihim ayatihi, kepada umat Rasul menyampaikan bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kebenaran Allah, menyampaikan mukjizat-mukjizatnya. Ayat bermakna mukjizat. Untuk apa mukjizat perlu disampaikan? Untuk meyakinkan kepada umat manusia bahwa itu benar. Kadang-kadang kita itu amalnya dulu padahal imannya belum. Kadang tradisinya dulu padahal imannya belum kuat. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu penguatan iman dulu, baru yang lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kira-kira mulai abad 20-an ini sampai sekarang banyak sekali ilmuwan yang dulu mereka orientalis, tapi kebanyakan juga masuk Islam. Mereka melakukan perbandingan antara Al-Quran dan Bible. Mereka meneliti kebenaran Al-Quran secara ilmiah, dan ternyata Al-Quran lah yang sesuai dengan kebenaran ilmiah itu. Di kampus kami kecil-kecilan anak-anak biologi itu tempoh hari sempat mengelek rutop. Rutop itu kurma yang masih kemampung setengah matang itu. Itu coba dibawa ke lab, lalu dihancurkan, diberi cairan kimia untuk difermentasi, untuk diurai, diketahui kandungan ini berapa persen, dan seterusnya. Kesimpulannya anak-anak, ternyata rutop itu jenis buah yang paling banyak menghasilkan sel darah putih. Saya nggak tahu prosesnya. Bapak rahmatullah, mengapa rutop ini diteliti oleh anak-anak? Karena dalam surah Thaha, juga di surat Maryam, Allah memerintahkan kepada Siti Maryam setelah melahirkan Nabi Isa, tentu biasanya mengalami pendarahan, mungkin juga ada infeksi rahim dan seterusnya. Kalau ingin lekas sembuh, pendarahan juga gampang mampet, Allah menyuruh Siti Maryam supaya mengkonsumsi rutop. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyyan fakuli washrabi wa qarri aynan. Wahai Maryam, itu setelah melahirkan, hozokoyokan, apa hozokoyokan ini? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, pohon kurma itu hoyokoyokan, goyang-goyangan. Tusaqit alaiki rutaban janiyyan, agar rutop-rutop itu pada berjatuhan, kurma yang setengah matang itu pada berjatuhan. Fakuli washrabi, makanlah rutop itu. Mungkin ada yang agak cepet-cepet sedikit, bukan dimakan tapi washrabi, sesepon. Nah, kalau itu Anda lakukan, Quran menjamin wa qarri ayna, zaman segera berbahagia, maksudnya sembuh.
Yang diteliti anak-anak itu, apa hubungannya Allah menyuruh Maryam makan rutop dan keinginan agar lekas sembuh. Nah, itu tadi ketemunya ternyata rutop itu banyak memproduksi sel darah putih. Dan katanya teman-teman yang di ilmu begitu, kalau kadar sel darah putih dalam diri kita itu tercukupi, terpenuhi, barangkali kebeler ya gampang mampet, kalau luka ya gampang sembuh, kalau sel darah putihnya kurang biasanya juga lama sembuhnya dan seterusnya. Jadi memang ada hubungan ilmiah antara makan rutop dan keinginan Maryam agar segera sembuh dan seterusnya. Bapak Ibu rahmatullah, di Mesir pernah dilakukan penelitian pengamatan tentang binatang yang namanya nakhl, tawon. Kenapa itu diteliti di Mesir, di Al-Azhar, dibukukan di tafsir Al-Marawi? Karena menurut Al-Quran hanya tawon betina yang disuruh mencari maju, hanya tawon betina yang disuruh bekerja, bikin rumah dan seterusnya. Tawon jantan nggak diperintah. Perintahnya, ini Pak Yahya Hafid mengerti karena orang Gontor, orang Arab. Perintahnya itu kepada yang betina, yang perempuan. Wa al-farq ilan nakhli, Allah perintahkan kepada tawon, anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'ishun. Hai tawon betina, bikin rumah di hutan-hutan, di gunung-gunung, bikin rumah di bangunan-bangunan manusia, wa mimma ya'ishun. Tsumma kuli min kulli thimarah, lalu makanlah dari segala jenis kembang-kembang, buah-buah. Wasluki subula rabbika dzulala, tempuhlah jalan yang sudah ditunjukkan Allah Tuhanmu, Anda nggak akan bingung kembali. Ada dua misteri di sini. Kenapa hanya tawon betina yang disuruh? Tawon betina sebab perintahnya pakai ya mu'annas mukhatabah. Jadi Arab itu kalau merintah laki-laki makanlah kul, kalau merintah perempuan makanlah kuli. Merintah laki-laki lewatlah usluk, kalau yang diperintah perempuan usluki. Bikinlah wahai laki-laki ittakhid, kalau yang diperintah perempuan ittakhidi. Nah ini Allah hanya memerintah yang perempuan, ittakhidhi minal jibal tsumma kuli min kulli thamarat wasluki. Berarti yang diperintah hanya tawon betina. Apa iya yang bekerja itu hanya tawon betina? Alhamdulillah setelah lama dilakukan pengamatan, satu rumah tawon yang gede itu ada satu yaksub, satu ratu, kemudian ada sekitar 50 sampai 450 dukur bejantan, ada sekitar 15.000 inas tawon betina. Dan setelah diamati memang yang kerja hanya tawon betina. Mungkin panjenengan lebih tahu ini yang anatomi. Hanya tawon betina. Jadi yang ratunya yaksub itu hanya merintah. Kemudian yang tawon jantan itu hanya menunggu saat keberuntungan kapan ditimbali ratu ini untuk membuahi. Itu dok. Ditimbali, ayo gini. Nah, ratu itu terbang tinggi, tawon jantan yang paling top mampu mengejar ketinggian ratu itu terus bisa membuahi, itu yang paling beruntung. Kalau sudah berhasil membuahi, lantas apanya copot itu, untuknya atau apa itu copot, matinya nanti syahid. Jadi tugasnya tawon jantan itu hidup untuk mati syahid, hidup untuk membuahi ratu itu. Nah, yang kerja bikin rumah macam-macam memang hanya tawon betina. Jadi misteri-misteri seperti itu sampai disebutkan secara detail oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya kadang-kadang kita ngertinya belakangan. Terus kemelandingan atau yang di Quran disebut ankabut, itu juga disebut itu yang bikin rumah, bikin jaring, itu hanya kemelandingan yang betina, yang jantan nggak bisa. Kalimatnya juga pakai kalimat fi'il mu'annas, fi'il untuk perempuan. Ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Tawon betina lah yang bikin rumah. Apa iya? Iya. Setelah termasuk saya juga ngamati, karena saya yang orang besok, kemelandingan itu kalau jantan weteng itu agak lincip panjang, gak iso ngetokne sulur, gak bisa mengeluarkan benang. Nah, yang kalau betina itu yang perutnya agak belenduk, terus bisa mengeluarkan sulur, bisa mengeluarkan benang dan bisa bikin rumah. Nah, begitu itu Quran juga jeli.
bahwa yang bisa bikin itu tawon betina punya sulur tawon betina, yang disebut bikin rumah juga tawon betina. Ittakhadat baita. Kalau fi'il untuk laki-laki mudzakkar bukan ittakhadat, tapi ittakhadha. Dhahaba laki-laki, dhahabat perempuan. Allama laki-laki mengajar, allama perempuan mengajar. Istama'a laki-laki mendengarkan, istama'an perempuan mendengarkan. Nah ini ittakhadha, laki-laki bikin, ittakhadat betina yang membuat. Shadaqallahul adzim. Udah, pokoknya nggak ada ayat Quran yang nggak sesuai dengan kenyataan ilmiah. Bapak rahmatullah, terakhir kecil-kecilan, nggak usah di lab yang ruwet-ruwet, dicoba aja besok pagi. Maaf sekali, maaf agak jorok. Kalau pagi-pagi bangun tidur, kan apa ini nggak enak, kalau mulut ini enggak. Itu kalau saman pakai tangan langsung, terus begini, terus saman bau, saman ambu ini, saman cium, karu-karuan ambu ini. Atau pakai kain apa begini terus diambil. Tapi kalau pakai siwak nggak mampu. Siwak yang biasa dipakai siwakan. Jadi pagi siwak di telesi air terus begini itu nggak bau. Kalau ini bau. Terus apa mengandung apa? Nah itu dulu di Pak Habibie sekitar tahun 95 mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan dunia di Bandung, ya kan? Terus mereka disuruh membuat artikel sesuai dengan keahlian masing-masing, termasuk ada yang menulis tentang misteri siwak, enzimnya apa saja, jenisnya apa saja, saya nggak tahu. Yang itu bisa membunuh bakteri yang membuat bau mulut itu jadi tidak enak itu. Itu terus akhirnya muncul pasta gigi merek siwak F itu, kira. Nah itu karena itu. Jadi nggak ada satupun informasi Al-Quran atau Sunnah Sahihah yang bertentangan dengan kenyataan ilmiah. Bapak Ibu rahmatullah. Nah, idealnya keimanan itu bukan hanya berdasarkan doktrin. Kenapa mas begitu? Lambah kuyung ini, leso jomun. Sama kok meyakini begitu mas? Lambah yai kuyung ini. Ya kita yakin bahwa itu nggak ngapusi. Kita yakin juga Profesor Dr. Muslim Mukmin yang menulis buku itu juga nggak menipu, nggak bohong. Tapi andai kita sendiri yang mampu membuktikan kan lebih afdol. Wong Ibrahim saja yang sudah jadi nabi itu masih minta bukti. Arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Wahai ya Allah, tunjukkan pada saya, katanya sampai bisa menghidupkan orang mati. Dari Ibrahim belum minta bukti. Allah mengkontan menjawab, mengkon gak percaya kalau qala awalam tu'min. Andai Ibrahim malang, terus Allah jawab, kon gak percaya, ini percaya, malang percaya yakin. Aku minta bukti. Ternyata alasannya lihat ma'inna qalbi, agar hati semakin mantap, nggak koyang-koyang lagi. Sama saja, misalnya Gus Bisri itu memanggil mahasiswa, gini, tak rapetnya karo ponaku, hari-hari hafal Quran, tas tamat S1. Tentu yang ngomong beliau, si mahasiswa itu nggak mungkin tidak percaya. Melihat karakter beliau, melihat sehari-harinya beliau. Lagi juga kalau Pak Leknya ganteng, insya Allah ponanya juga cantik kan begitu. Kok nggak jauh gen itu. Iya kan? Oh, jarang sekali misalnya Pak Leknya begini tahu-tahu terus ponanya primul, perintik kan ya sulit begitu. Nah, percaya, tapi kadang nama mahasiswa juga pulau parang betul ningali. Kok nggak percaya pengen alasannya agar mantap. Nah, keimanan dalam Quran, keyakinan menurut Quran itu sayudannya juga seperti itu. Ada 3 tingkatan keimanan, keyakinan. Pertama ainul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan ilmu. Membaca buku kita yakin, tapi nggak melihat fakta sendiri, nggak melakukan penelitian sendiri. Dikandani kiai kita yakin, itu aja sudah. Sahabat-sahabat didhawuhi Nabi yakin, gitu aja sudah. Tapi nggak melihat apa kebenaran itu secara faktual. Nah itu juga bagus.
asal iman kok bagus sudah. Nah, kalau bisa ditingkatkan, jangan hanya berdasar buku, tapi kalau bisa sampai sendiri melakukan penelitian dan ada data. Jadi keyakinan berdasarkan bukti. Bukti dalam bahasa Arab itu ain, wujud. Ain itu wujud atau bukti atau data. Jadi keyakinan yang berdasarkan data empirik itu namanya ainul yakin. Makanya menurut Al-Quran kita terus didorong untuk melakukan pemikiran-pemikiran, penelitian, meneliti pulsiru fil arti fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kaifa kana aqibatul mujrimin. Marzuki ojo meneng enggak saya. Siru fil ardi, keliling mau kemana-mana. Misalnya bidang kami di bidang sosial mengamati tradisi orang Tengger, mengamati tradisi orang apa namanya Pondok Kusuma naik itu apa? Ya, naik itu Buklaka terus naik itu suku darah dingin itu. Tengger. Badas pokoknya itu. Nah, suruh mengamati begitu. Nah, agar kita tahu sendiri untuk lebih yakin itu. Tapi rahmatullah, tapi orang melakukan pengamatan lalu dapat data itu juga tidak jamin benar. Orang melakukan pengamatan, penelitian lalu dapat datanya memang benar. Hanya kalau data benar dan data itu mati, dianalisa, disimpulkan antara variabel-variabel dianalisa oleh orang yang pikirannya sudah punya kepentingan, tidak tulus, tidak objektif, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari data benar itu nanti kesimpulannya bisa salah. Bagaimana data yang benar itu diolah, dianalisa oleh pikiran yang jernih dan hati yang benar-benar bening, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau menyimpang satu lebu pun enggak berani. Menyimpang 1 mili pun enggak berani. Sudah dia pokoknya kepingin selamat dunia, selamat akhirat, melakukan kebohongan sekecil apapun dia tidak berani. Kalau kebenaran data dianalisa oleh orang yang hatinya jernih, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menghasilkan kebenaran yang sebenarnya. Dan itu namanya hakul yakin. Untuk mencapai ke sana berarti dua hal yang harus kita penuhi. Zikirnya harus kuat, imannya harus kuat, sholatnya harus istiqomah, benar-benar jernih, dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tradisi keilmuannya juga mapan. Yatafakar, mikirnya, menelitinya, analisanya juga tajam. Nanti ini bagus, zikirnya bagus dekat Allah, tapi ini goblok, juga enggak ideal. Ininya jos, tapi ininya juga gosok, juga enggak jamin. Yang menjamin itu ya ininya sip, ininya juga sip. Istilahnya Quran tentang ulul albab itu yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi ininya luar biasa, ininya juga luar biasa. Dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dengan terus takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, dekat kepada Allah, menghasilkan mental yang sidik dan amanah. Mental yang terus-terusan sidik dan amanah menghasilkan akhlak yang baik kepada siapapun baik, adabnya juga baik, dan akhlak yang senantiasa baik dan harum membuat kehadiran Nabi senantiasa diterima oleh masyarakatnya. Nah, ditambah lagi dengan fatona, kecerdasan intelektualnya Nabi juga luar biasa. Karena Nabi memiliki 4 itu, maka dakwahnya juga sukses. Andai Nabi itu misalnya dekat Allah, sidik amanah luar biasa, tapi tidak fatona, dia yakin tapi nggak punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Atau dia pinter luar biasa, tapi suka borok, suka ngaku si akhlaknya baik. Mungkin dia secara logika bisa meyakinkan orang lain, bisa mematahkan orang lain, tapi orang lain nggak mau menerima lantaran melihat akhlaknya tidak baik. Penutup, contoh misalnya maaf, ada mahasiswa UIN atau mahasiswa sini, pas dia kuliah perilakunya di masyarakat nggak baik, gendaan macam-macam, terus ditangkap Pak RT. Nah, setelah tamat S1 di sini, dia melanjutkan ke Yaman, ke Mesir. Nah, setelah 10 tahun dari sana, pulang sudah hafid Quran, doktor. Suatu saat
dia diundang untuk ceramah atau diundang untuk misalnya khutbah Idul Fitri di kampung, yang kebetulan di kampung itu dulu pernah ditangkap Pak RT dia pas gendaan itu. Nah, sehebat apapun si Ustadz ini meyakinkan jamaah dengan argumentasinya, Pak RT yang pernah menangkap itu kan begini, loh, ya saya tahu tak tangkap begini, kurang ajar saya ingin bayar. Intelektualitasnya luar biasa, karena nggak didukung oleh moral yang baik, nggak bisa diterima hati. Lah Kanjeng Nabi itu tabligh bisa diterima oleh semua orang, ininya jos, mentalitasnya juga luar biasa, sidik, amanah, tabligh, patonah. Bapak Ibu rahmatullah, sebetulnya saya akan menyampaikan yang lain-lain karena waktunya nggak biasanya berapa menit. Enggak apa-apa Pak, terus Pak. Ini sifatnya informatif, mau disikapi kayak apa terserah, mau nggak disikapi juga terserah. Tapi ini umat Islam perlu mengetahui karena tulisan para tokoh. Wong desa perlu mengetahui, wong kutha perlu mengetahui, orang HMI perlu mengetahui, orang PMII perlu mengetahui, orang GNI juga perlu mengetahui, orang NU perlu mengetahui, orang Muhammadiyah juga perlu mengetahui. Karena sesuatu yang selama ini kita anggap A ternyata B, atau selama ini kita anggap merah ternyata tidak merah. Nah, ini perlu kita ketahui. Bapak Ibu, ini himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 73. Terus ini himpunan putusan Majelis Tarjih tahun 69. Tulisannya bukan Muhammadiyah tapi Muhammadijah. Mesti panjenengan mengerti kenapa Muhammadijah. Ejaan lama. Terus ini kitab fikih Muhammadiyah tahun 25, zaman dipimpin Yai Dahlan sendiri. Dan buku ini sudah ditabayun, sudah diklarifikasi di Jogja 28 September Ba'da Isya, Sabtu malam Minggu tahun kemarin 2013, difasilitasi Gusti Joyo, adik Hamengku Buwono, yang dilibatkan dalam acara tabayun itu pengurus PWNU, Muhammadiyah, dan cucu Kiai Dahlan. Jadi sudah dinyatakan asli oleh cucunya, bukan palsu. Kemudian ini saya mengutip fatwa-fatwa ulama Saudi yang fahamnya tentu Salafi Wahabi. Tapi isi fatwa itu nggak sama dengan beberapa ceramah yang disampaikan oleh kader Salafi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang kadang ada ciri Salafi dalam dirinya, itu ceramahnya tidak seperti ini. Ini fatwanya Abdul bin Baz, ini fatwanya Utsaimin yang mufti sekarang ini. Ini juga fatwanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini juga fatwanya Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, muassis Wahabiyah, pendiri mazhab Wahabi. Juga ada fatwanya Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain di sini. Enggak mungkin disampaikan semua ini. Saya mencicil yang ini dulu, atau yang ini dulu lah. Ini himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 69. Muqaddimahnya dan cara menutup muqaddimah, membuat muqaddimah kan biasanya tahmid salawat, menutup muqaddimah juga tahmid salawat. Dua-duanya baik ketika mengawali muqaddimah atau menutup muqaddimah itu pakai kalimat sayyidina. Dan itu kita kenal jadi tradisinya kiai-kiai desa, bukan kiai-kiai kutho. Ini pakai kalimat sayyidina. Kemudian halaman 42 tentang nawaqidul wudu, batalnya wudu. Satu disebut di sini
khuruju syai'in min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari jalan depan atau belakang. Saya kira sama semua. Kecuali pernah ada ceramah di Lamongan dari salah satu kelompok yang berpusat di Solo, akhirnya diusir oleh Muhammadiyah Brondong orang itu, karena mengatakan kalau ngentut rapopo, ngising rapopo, itu kan di sini yang dibutuhi kan di sini. Akhirnya diusir oleh teman-teman Muhammadiyah Brondong, ngawur aja. Keluarnya sesuatu dari kupul atau dubur membatalkan. Yang kedua yang di sini disebut membatalkan juga, antula misal mar'ah, Anda menyentuh perempuan. Kemudian yang ketiga, tidur kecuali dalam keadaan duduk dan yang lain-lain. Wa antamas safarjaka, atau sama memegang kemaluan, itu difatwakan batal di sini. Kemudian halaman berikutnya, lupa saya halaman 40 berapa, 77 kalau nggak salah, tentang Fatihah. Tsumma sta'id qailan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qra'il basmalah, tsumma qra'il Fatihah wa qul ba'daha amin. Lalu bacalah a'udzubillah setelah iftitah. Setelah a'udzubillah lalu bacalah basmalah, lalu bacalah Fatihah, kemudian ucapkan amin setelah itu. Jadi urutnya sama dengan ustaz-ustaz deso, Pak Mutin deso itu. Apa? Ya iftitah, ya a'udzubillah, ya bismillah, lalu kemudian alhamdulillah waladhdallin amin. Di halaman 82 plus 102, luar biasa komitmen Kiai Muhammadiyah saat itu mengenai kunut subuh itu melebihi komitmennya Pak Yahafid ini. Yang halaman 82 tertulis begini, wa fi raq'ati tsaniyah min salati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu 'indal i'tidal fad'u bihadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Rakaat kedua dalam sholat subuh, ketika posisi masih i'tidal, setelah mengucap rabbana walakal hamdu, maka berdoalah dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait. Dan perlu saya klarifikasi, Imam Mekah Madinah mereka ikut madhab Hambali. Madhab Hambali itu juga kunut subuh, tapi beda dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu kunut subuh cukup imam yang baca, makmum tinggal amin amin. Kalau madhab Hambali, imam makmum masing-masing baca sendiri-sendiri. Dan kenapa rata-rata Islam Indonesia diberi madhab Syafi'i, yang Islam Timur Tengah oleh Allah diberi madhab Hambali? Kalau saya guyonan mungkin begini, Allah ngerti umat Islam Indonesia itu goblok-goblok, gak sempat mondok, gak sempat ke Timur Tengah, begitu. Dari sekitar 200 juta umat Islam, itu yang bisa baca Quran mungkin gak ada 100 juta. Jadi selebihnya orang awam yang gak bisa baca Quran. Nah, kalau diberi madhab Hambali, hai kunut sepanjang itu baca dewe-dewe, gak iso maca. Makanya diberi madhab Syafi'i saja. Kon wong Indonesia tak beri madhab Syafi'i. Ya nopo enak wis, kare imam itu sing maca kon kari amin amin. Ngerti mau goblok-goblok iki. Kuyon. Kalau sana kan memang Arab, paling ceprot iso ngomong Arab. Jadi hafal kunut sepanjang itu gampang. Wong Arab kon madhab Hambali kunute maca sendiri-sendiri. Terus yang halaman 102 ada statement bunyinya begini, fahada qunutun minhu fanahnu la nashukku wa la nartabu annahu lam yazal yaqnut fil fajr hatta faraqat dunya. Inilah dalil-dalil kunut dari Rasulullah SAW. Sehingga kami itu si para penyusun ini kan, sehingga kami sama sekali la nashukku, tidak ragu, wala nartabu, tidak mamang, annahu lam yazal yaqnut, bahwa Nabi senantiasa kunut fil fajri dalam sholat subuh hatta faraqat dunya, sampai meninggal. Bapak Ibu rahimakumullah, halaman sekitar 177, saya lupa nanti dibuka lagi. Itu tentang bagaimana mengawali Ramadan. 100% sama dengan hadis Nabi Bukhari Muslim itu. 100% sama dengan Departemen Agama.
100% sama dengan kiai desa NU, pokoknya. Dan bunyinya begini, idza syahidta syahra ramadan bi ru'yatil hilal aw syahadati adlin aw bi istikmali sya'ban 30 yauman in humma. Begitu. Jika Anda menyaksikan datangnya Ramadan dengan meru'yat hilal, atau Anda sendiri nggak meru'yat, tapi ada kesaksian dari orang yang bisa dipercaya. Biasanya bersaksi di BA Pengadilan Agama, lalu dibuatkan berita acara, dikirimkan ke Departemen Agama Pusat, terus diumumkan. Begitu. Kalau Anda menyaksikan datangnya Ramadan dengan meru'yat sendiri, atau proses itu tadi kesaksian di pengadilan, atau menggenapkan Sya'ban 30 hari ketika nggak berhasil meru'yat, maka berpuasalah dengan niat sejak sebelum subuh. 100% sama dengan Departemen Agama. Yang tarjih 73 tetap seperti itu. Penutup, nah ini juga tradisi di kiai-kiai desa disebutkan di sini juga. Halaman 234, 235 tentang ziarah kubur. Saya pikir Muhammadiyah itu mengharamkan ziarah kubur. Ternyata malah mensunahkan ziarah kubur. Lah kok sekarang di kalangan masyarakat awam jadi menganggap kon Muhammadiyah ngarom-ngarom ziarah kubur. Itu kok jadi persepsi seperti itu? Awalnya dari mana kita juga nggak tahu. Muhammadiyah yang lawas mensunahkan, Muhammadiyah setengah lawas mensunahkan, Muhammadiyah baru 73 juga mensunahkan ziarah kubur. Fatwanya berdasar dalil-dalil tentu Bukhari Muslim. Zurul kubur litadkurul akhirah wala taf'alu indaha ma lam ya'dan bihillahu wa rasuluh wastaqbilul qiblah thumma du'allahu wastaghfiru lahum was'alu lahumul afiyah wala tuqtiril mar'atu ziyaratal kubur. Ini perintah resmi PP Muhammadiyah. Zurul kubur, ziarahlah ke kubur-kubur, litadkurul akhirah, agar kamu ingat akan mati, ingat akan akhirat. Ben ramek kur mikir kenaikan pangkat ngono to. Sesekali ya eling napa? Eling mati. Saya menggok setengah menit cukup. Gus Is putranya Mas Duki itu cerita ke saya di Surabaya itu ada orang mau mati itu bukan ngucap la ilaha illallah, ngucap sertifikat. Katanya Gus Is, orang ini sekarat lama nggak mati-mati. Lalu anaknya ngundang kiai, barangkali ada jin atau apa yang mengganggu keluarnya ruh, terus mengundang kiai untuk meruqyah, mengusir, mengeluarkan jinnya. Nah setelah kiai datang, disuwuk istilah Jawa ini, lantas rotok mendo, nggak kejet-kejet mana, rotok halus begini terus oleh kiai dituntun maca la ilaha illallah, nggak ngucap, dia tambah ngucap sertifikat, terus mati. Nah, kiainya kok aneh, nanya anaknya tentang pekerjaan bapaknya. Bapaknya sama nopo, katanya anaknya, tapi jangan dipandang negatif. Bapak saya itu PPAT nyambi Makalaran, bukan PPAT-nya jelek, baik saja. Pokok temen-temen, ngono yang ngono nanging yo macam. Kalau nyambi Makalaran kan agak nemen. Sing dipikir setiap hari ya sertifikat, sing disawang setiap hari ya sertifikat, yang jadi obsesinya setiap hari ya sertifikat. Makanya akan mati pun yang terucap ya. Saya kembali ke buku ini. Lakukan ziarah kubur, katanya PP Muhammadiyah, agar kamu ingat akan akhirat. Jangan lakukan di dekat makam perilaku-perilaku yang Allah Rasulnya tidak mengizinkan. Contoh, minta-minta kepada mayit. Oh mayit naikkan pangkatku, oh mayit panjangkan umurku, oh mayit datangkan jodohku. Ngono iki gak oleh. Dan insya Allah kalau yang model begitu, mau kiai desa, kiai kutho nggak ada yang membolehkan. Mau kiai NU, kiai Muhammadiyah semuanya melarang karena itu syirik. Lalu di sini dianjurkan posisi saat kita sudah sampai makam yang kita tuju, misalnya makamnya Gus Bisri misalnya. Ya 50 tahun kas ngeten atau lebih. Ya, itu
Di makam itu kita suruh ngadep kiblat menurut sini. Dan insya Allah itu sama dengan NU. Kalau ziarah posisinya ngadep kiblat. Summa Allah wastaghfirullahu. Lalu mayit-mayit itu doakan kepada Allah. Jangan minta ke mayit, doakan kepada Allah. Bacalah istighfar supaya mayit-mayit diampuni dosanya. Wastaghfirullahum was'alulahumul afiyah. Mohonkan kepada Allah agar Allah memberi keselamatan kepada mayit-mayit itu. 100% pada metu lebih jawabannya pada metu Jawa. Nah, penutupnya di sini wala tukthiril mar'atu ziyaratal kubur. Orang perempuan kaum Aisyah boleh berziarah tapi jangan sering. Pendino ziarah kaulai bojone nyenyek pun. Sesekali, setahun sekali, mau Ramadan kadang begitu juga ziarah. Nah, saya kenal akrab dengan Pak Muhajir, rektor UMN. Pak Muhajir itu juga punya perilaku seperti ini. Kemudian koran Republika bulan Maret tahun 2013 memberitakan besar-besaran Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua PP Muhammadiyah, memindahkan makam ibunda dari Sumatera ke Jogja dengan tujuan agar mudah menziarahinya. Tentu juga merujuk kepada begini-begini. Kemudian Pak Profesor Dr. Safil Mughni, dia mantan PW Muhammadiyah Jawa Timur yang sekarang dosen sini, Pak Prof. Thohir Lut. Sebelum itu kalau nggak salah Pak Zainuddin Maliki apa siapa, rektor Universitas Sidoarjo, Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, sebelum itu Pak Profesor Dr. Lisan Fasihul Lisan. Nah, sebelum itu Pak Profesor Dr. Syafi'i Mughni. Itu ada acara di Batu dengan saya bedah kitab tasawuf Risalah Busairiyah. Nah, lampu saya ini gatel, tapi setengah guyon, setengah tenanan. Ustaz, saya tanya, sama bocor muring-muring ya? Nah, apa? Yang saya jenengan ini kan ketua PW Muhammadiyah. Kok bahas tasawuf, bahas toriko itu? Jangan-jangan sama bahas tok nggak ngelakoni. Awas lu, berusul. Kabur maqtan indallah antaqulu malah tafalun. Besar murka Allah kalau Anda bicara tok nggak mengerjakan. Ternyata jawabnya luar biasa. Saya ini kan sudah baiat toriko nang Sabandia. Nah, ini yang ganjil-ganjil tak sampaikan biar sampean sawanan ini. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.